Halo guys, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami salah satu kelompok dari mata kuliah rekayasa interaksi yang dibimbing oleh Bapak Wahyu, dengan Bapak Wahyu sebagai dosen pengampunya. Di sini kami akan memperkenalkan dan menjelaskan sedikit tentang Figma, apa itu Figma dan lain sebagainya. Langsung saja pada pokok pembahasannya. Oh iya, sebelum itu kenalan dulu. Saya Bimo Kembar Bono, NIM 2018 1037031135. Kemudian ada rekan saya, Mas Enggi. Saya sendiri Muhammad Enggi Gusti Pratama dengan NIM 2018 360. Kemudian ada Mas Helmi. Dengan 2012 344. Oke, langsung saja pada pokok pembahasannya yang akan dibuka oleh Mas Enggi terlebih dahulu. Silakan Mas Enggi. Oke, Mas Bimo. Saya izin share screen. Siap, Mas. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Figma. Figma itu adalah sebuah aplikasi atau platform yang sekarang lagi banyak digunakan oleh UX designer untuk membangun sebuah desain atau prototipe-nya itu sendiri. Kemudian untuk fitur-fitur yang ada di Figma itu kita bisa menginstalnya di perangkat kita atau menjalankannya melalui cloud yang dapat diakses melalui web browser. Kemudian di kelebihan Figma itu sendiri, kita dapat mengedit atau mendesain sebuah tampilan awal untuk aplikasi maupun website dengan tim kita. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi di dalam website atau aplikasi Figma itu. Kemudian Figma itu memiliki beberapa list, yaitu yang pertama ada list untuk free. Yang free itu kita bisa menggunakan 3 Figma atau 3 FigJam file, kemudian unlimited personal file, kemudian ada unlimited kolaborasi, kemudian plugin dan template. Kemudian untuk yang profesional itu berbayar sebesar $12 per editor per bulan. Itu bisa project, tim library ataupun audio conversion. Kemudian yang organisasi ada seharga $45 per editor per bulan. Itu dia full versi untuk mengakses semua fitur yang ada di Figma. Kemudian cara login sendiri, kita bisa login melalui Google atau login melalui SAML SSO. Di sini saya akan menggunakan Google, login menggunakan Google. Setelah login, ini adalah tampilan awal dari Figma. Kemudian jika ingin membuat desain baru, kita bisa melalui new design file. Ini akan muncul tampilan awal untuk melakukan editing, di mana ada fitur-fitur sendiri. Kemudian untuk kalau kita ingin melakukan import file atau melakukan membuka file editing yang sudah ada atau yang pernah kita buat, kita tinggal import file, kemudian kita pilih file Figma yang telah kita lakukan atau project Figma yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini kita memiliki project yang dilakukan bersama di dalam aplikasi Figma, yaitu My UMM, tapi untuk aplikasi untuk iOS. Di sini mungkin fitur-fiturnya akan dijelaskan kepada Mas Helmi.
Silakan Mas Helmi. Silakan. Di sini ini ada workspace-nya. Kami ada 1, 2, 3, 4, 5 frame. Namanya loading page, dashboard, show QR, my profile, dan keuangan. Untuk Hel. Oke, lanjut. Untuk frame, tool frame yaitu kita seperti membuat Canva dari page-nya. Untuk slide itu berfungsi sebagai untuk mengekspor satu gambar atau ilustrasi yang sudah saya buat, namun itu untuk mengatur padding-nya. Terus ada rectangle, plan, row, ellipse, polygon star, dan polygon star ini untuk membuat shape. Terus ada image itu untuk mengekspor gambar. Lalu ada pen dan pensil. Lalu ada fitur teks untuk menambahkan teks. Lalu ada hand tool untuk memudahkan kita untuk berpindah dari teks satu dari teks lain. Lalu ada fitur add comment. Lalu untuk mengedit tulisan, kita bisa masuk ke desain. Misal tulisan my webcam. Nah, kita bisa mengganti fontnya. Nah, ini lalu ada untuk mengatur posisi dan seperti itu sih, Mas. Saya lanjutkan ke teman saya, Mas Bimo Gempar. Oke, terima kasih Mas Helmi. Saya lanjutin lagi untuk selanjutnya, langsung saja. Saya izin share screen, Mas. Ya. Sebentar. Oke. Sudah, Mas? Sudah keluar ya? Halo? Sudah bisa, Mas? Sudah keluar share screen-nya? Ya. Oke. Nah, sebentar. Ini saya sembunyikan dulu. Langsung saja. Seperti yang dijelaskan dari Mas Helmi tadi, yang untuk sebelah atas ini, toolbar atas ini berisi fungsi-fungsi atau tool-tool yang digunakan untuk mengerjakan pada workspace atau Canva ini tersebut. Yaitu sudah yang dijelaskan Mas Helmi tadi, ada move, scale, frame, slice, dan lain sebagainya. Rectangle untuk membuat sebuah objek, kemudian pensil untuk memanipulasi objek, membuat objek, kemudian teks, kemudian hand tool untuk menggeser dengan shortcut-nya spasi untuk dipencet spasi dan kemudian diarahkan menggunakan kursor, kemudian ada fitur add comment. Oke, langsung saja. Ini diwakilkan, jadi project ini itu suatu redesign dari aplikasi MyUMM yang ada pada platform Android. Nah, rencananya dan inginnya untuk mempermudahkan pengguna iOS juga semoga bisa terrealisasikan dengan pembuatan aplikasi MyUMM pada platform iOS. Kemudian di sini ada 6 frame. 6 frame ini ada loading page, dashboard page, show QR code, barcode, kemudian my profile, dan keuangan. Di sini belum selesai semuanya, cuman kita
bisa merepresentasikan dari ini ya, tidak jauh beda dari desain-desain sebelumnya, dari yang sudah dibuat juga. Kemudian jadi ini kita pecah-pecah semuanya. Frame ini sebuah artboard atau kanva untuk pembuatan dari pekerjaan itu sendiri. Jadi ketika kita membuat frame baru, sebentar. Nah, ini merupakan vektor atau objek. Kemudian kalau untuk frame itu sendiri akan coba buat. Nah, ini merupakan frame. Jadi frame itu sebuah ibarat kanvas yang diisi dengan objek-objek vektor ini tadi. Gitu. Terus dari proyek ini kita memecah-mecah menjadi suatu dari kumpulan vektor-vektor yang di grup, kemudian setelah di grup bisa dijadikan komponen juga. Fitur-fitur yang ada pada Figma ini sangat lengkap sekali. Bisa untuk membuat komponen itu jadi grup yang sudah dijadikan sebagai komponen. Jadi ketika kita mengganti sesuatu, mengganti komponen yang lain, maka komponen tersebut juga akan ikut terganti. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Jadi ini sebelumnya kita bisa lihat, kita contoh buka pada login page. Kemudian di dalam login page ini kan ada banyak sekali vektor. Nah, vektor ini saya grupkan dari bagian-bagiannya seperti ini. Ini mewakili untuk jam, kemudian ini untuk baterai, dan juga ini ada toggle-nya dari dari iPhone itu sendiri. Kemudian di sini terdapat satu grup untuk komponen. Coba kita ungroup. Di sini terdapat satu grup komponen untuk input form login. Nah, kita membuatnya dengan menggunakan rectangle dengan corner radiusnya 10, sehingga bisa memberikan efek untuk lengkuan pada setiap sisinya, ujung sisinya. Kemudian untuk ini, teksnya ini biasa, seperti membuat teks biasa. Kemudian kita lihat lagi contoh yang sebelah sini untuk dashboard page. Kelihatan di sini ada sedikit shadow gitu. Nah, di sini juga ada fiturnya yang diberikan oleh Figma itu sendiri pada sidebar sebelah sini. Ada pada sebelumnya kita ungroup dulu supaya kelihatan, supaya rectangle-nya ini. Nah, rectangle-nya ini dia memiliki, kita tambahkan tadi drop shadow dengan value-nya X-nya 0, Y-nya 5, blur-nya 20 ini untuk mengatur bagaimana shadow-nya itu tergambarkan. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya, untuk icon-icon seperti ini, saya menggunakan plugin yang diberikan pada Figma itu sendiri, yaitu menggunakan Iconify dan juga Bootstrap Icons. Untuk menggunakan plugin ini, sebelumnya kita harus menginstal dulu melalui Browse Plugin Community. Nah, nanti kita akan menginstal plugin tersebut, kemudian nanti akan muncul sendiri di sebelah sini. Lalu akan kita coba memakai Iconify. Nah, kita langsung mencari saja. Contohnya seperti car atau apa ya?
people, set icon. Kemudian di sini kita keluar semua. Kita hanya untuk tinggal drag and drop jika ingin mudah. Kemudian bisa juga menggunakan pengaturan pada sebelumnya ini. Jadi kita bisa mengatur ukuran dan lain sebagainya secara di sini dulu, kemudian baru import icon. Nah, kemudian langsung ke pembahasan prototype. Oke, prototype ini merupakan fitur yang diberikan aplikasi prototype ini fitur yang diberikan pada aplikasi Figma yang digunakan untuk mensimulasikan aplikasi ini bekerjanya seperti apa. Nah, kebetulan di sini kita belum membuatnya, maka kita coba langsung saja membuatnya. Di sini ada tombol login. Setelah kita login itu pastikan kita jika sukses maka langsung mengarah ke dashboard page. Maka di sini kita tambahkan interaksi, kemudian pilih tab, on tab. Nah, untuk ke arahnya itu kemana? Nah, navigate to Figma ini interaction-nya ini bisa untuk mengarahkan ke frame yang lain ataupun membuat open overlay, kemudian back, dan juga bisa scroll atau bisa menggunakan open link new tab. Kita di sini akan coba menggunakan navigate to ke kemana kita ini tadi, ke dashboard page. Nah, langsung kita coba ini prototipenya. Sebenarnya gampang saja seperti yang ada pada PowerPoint hyperlink seperti itu. Jadi kita menentukan titik awal dan juga titik akhirnya. Sebentar. Nah, sudah keluar tampilannya. Kita coba untuk pencet form login. Nah, dia langsung mengarah ke sini. Jadi ketika kita menggunakan interaction yang diberikan dari Figma itu sendiri tadi, kita bisa mengarahkan tombol-tombol. Jadi kita sebagai bisa menggunakan secara statis. Jadi hanya bisa untuk mengarah, untuk navigate ke frame-frame yang selanjutnya atau sebelumnya. Kemudian ini jika kita pencet seharusnya kita balik lagi ke ini karena kita belum setting ininya, maka belum bisa. Untuk contoh saja. Oke. Oh ya, yang terakhir tadi lupa. Untuk project ini kan kita kerjakan secara kolaborasi. Nah, kolaborasi ini menggunakan fitur yang diberikan tombol pada sebelah atas ini. Kita bisa lihat share ini bisa Nah, ini bisa kita share ke siapa saja. Dan kita bisa mengatur permission-nya untuk dia bisa edit kah, atau hanya bisa melihat, atau bisa menjadi owner. Kita bisa memasukkan email something gitu. Nah, terus project ini untuk yang free, project kolaborasi ini yang diberikan free oleh Figma hanya 2 file. Jadi kalau kita bisa lihat di sebelah sini, kita pick the file. Di sini ini hanya 2 project, soalnya yang bisa berkolaborasi ini hanya 2. Untuk yang ini kita unlimited, draft yang ini unlimited, tapi kalau yang ini hanya untuk 2. Ini yang saya share pada teman saya juga banyak. Kemudian kita coba balik lagi ke sini. Kemudian oh iya, yang saya perjelas lagi, untuk yang sebelah sini ini yaitu sidebar dari layer dan juga frame ataupun grup ataupun komponen-komponen yang sudah dibikin dari apa yang kita bikin pada canvas atau workspace-nya ini. Kemudian untuk sidebar yang sebelah kanan ini itu untuk mempropertiskan atau memberikan properties kepada salah satu objek yang sudah kita klik. Nah, contoh seperti ini. Ini kita coba klik yang ini.
yang ini saja, yang form login ini. Nah, ini kan ukurannya dengan width-nya 233, height-nya 39, per radiusnya 10. Kemudian kita bisa memberikan stroke atau efek atau kemudian dan lain sebagainya. Setelah itu untuk frame sendiri, misalkan kita memilih frame ini, login page, kita pilih frame-nya saja. Si Figma ini juga memberikan fitur yaitu layout grid. Ini untuk mempermudah developer untuk slicing ke HTML atau CSS-nya. Dengan menggunakan, grid ini, layout grid ini bisa menjadi, kita bisa menjadikan row atau column seperti yang diberikan, utilitas yang diberikan dari Bootstrap. Row atau column, kita bisa memilih, bisa menghitung berapa, misalkan 3, jadi nanti akan ada 3 kolom. Kemudian untuk hasil akhirnya kita bisa ekspor dari semuanya ini. Namun sebelum itu kita harus sudah memframekan satu persatu. Jadi misalkan kita untuk mengekspor, sebentar. Kalau seperti ini, dia mengekspor hanya halaman atau frame yang kita klik. Maka dia keluarnya, previewnya akan seperti ini. Ini untuk PNG, JPG juga sama. Kemudian ada SVG. SVG ini itu sebuah format yang nantinya kita bisa edit lagi. Jadi itu sebuah pad gitu. Jadi kita bikin kotak gitu, misalkan rectangle, kemudian itu kan ada 4 titik. Nah, 4 titik itu nanti kita bisa edit menggunakan, kalau kita save dengan ini, nanti kita bisa import lagi ke misalkan Figma yang lain, atau kita membuat project baru lagi dengan mengimport tersebut juga bisa. Kemudian untuk PDF ini kita kalau mengkliknya hanya halaman ini saja juga nanti keluarnya satu PDF ini. Namun kalau kita untuk ini menjadikan semua PDF, maka kita klik seperti ini, kemudian ekspor, kemudian kita menjadikan PDF. Nah, PDF ini jadi halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas. Selanjutnya saya izin stop share, Mas. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan bisa menyimak apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat. Nah, apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang lain lagi, Mas.